Shalom saudara, berjumpa lagi dalam channel YouTube Kerinduanku Ministry. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hidup yang Kau berikan, buat kesempatan kami ada hari ini karena Tuhan yang baik dan setia sama hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kami doa setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan membahas sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul When You Are Hoping for Miracle. Saat saudara dan saya sedang menanti pertolongan Tuhan, saat saudara dan saya sedang mengharapkan Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saudara dan saya percaya bahwa setiap kita pasti menanti sesuatu. Setiap kita sedang berharap sesuatu, setiap kita pasti menanti pertolongan yang dari Tuhan. Kita semua ada dalam ruang tunggunya Tuhan. Dan hari ini saya tertarik untuk mengajak saudara belajar dari sebuah kisah yang terkenal di Alkitab, kisah saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita buka Lukas 9 ayat 12 sampai ke 17. Saya bacakan bagi setiap kita. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada dia dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus yang ngomong, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17 yang terakhir. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Kalau saudara lihat kisah ini, Yesus lagi capek, Yesus habis pelayanan, dan dia mau menyendiri. Dia mau menyendiri, dia mau istirahat, tapi ternyata saat itu Yesus sangat powerful, Yesus sangat viral bahasanya. Banyak orang diam-diam ngikutin dia. Padahal Yesus udah naik perahu, tapi orang banyak ngikutin dari darat. Lalu karena belas kasihan, saudara dan saya percayalah Allah saudara, Tuhan saudara, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Akhirnya Yesus layani mereka dan mereka panggil orang banyak itu. Apa maksudnya Kak dari kisah ini dengan renungan tentang bagaimana saudara menantikan mujizat dari Tuhan? Saya kata begini, yang pertama, saat saudara menantikan mujizat dari Tuhan, apa yang perlu kita cek saat kita menantikan mujizat? Yang pertama, saat kita menanti mujizat dari Tuhan, yang pertama, saudara perlu cek, see the needs, lihat kebutuhan saudara. Dalam ayatnya, Lukas 9:12-13 dikatakan, pada waktu hari mulai malam, datanglah kedua muridnya kepada berkata, suruh orang itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita bertempat yang sunyi. Ayat 13 yang keren. Tetapi ia, Yesus, berkata kepada mereka, kamu harus kasih mereka makan. Jadi saya mau bilang bahwa makan hal yang penting, makan hal yang paling penting. Kita semua tahu kebutuhan pokok, sandang, makan, sandang, pangan, papan. Makan hal yang penting. Di sana kita lihat orang mengikuti Yesus sampai larut malam dan murid-murid bilang, udah suruh mereka pulang guru. Kita nggak punya makanan. Orang mau ikut sama kita. Tapi Yesus Allah yang bertanggung jawab. Bilang sama saya, Yesusku Allah yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab sama saudara. Saat saudara sama Yesus, saat saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat saudara ikut Tuhan, saat saudara ada tantangan, masalah, cobaan, tapi saudara tetap pegang sama Tuhan, saudara tetap erat sama Tuhan, Tuhan hargai setiap iman saudara. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dan saat Yesus lihat itu penting bagi saudara, dia pasti kasih bagi saudara. Kalau lihat itu penting dan saudara butuh, pertanyaannya yang sedang saudara nantikan hari-hari ini, butuh atau cuma pengen doang? Kebutuhan atau keinginan? Saudara perlu cek agar saudara nggak kecewa sama Tuhan. Maka karena dalam Filipi 4:19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan, bukan segala kemauanmu,
segala kebutuhan egomu, bukan segala kebutuhan gengsimu, no, tapi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara perlu cek, apakah yang saudara doakan hari ini yang saudara benar-benar butuh, atau cenderung memuaskan dagingmu, atau demi memuaskan egomu, atau biar dia dikira kok dia pergaulanmu. Saudara perlu cek. Kenapa? Lagi-lagi saya bilang, agar saudara tidak kecewa sama Tuhan. Lagi-lagi agar saya bilang, agar saudara saat tidak dijawab sama Tuhan, mungkin bukan itu yang terbaik bagi saudara. Mungkin Tuhan tahu itu cuma buat egomu. Mungkin Tuhan tahu dia punya yang lebih baik bagi saudara. Jadi jangan kecewa kalau engkau doakan hari-hari ini belum dijawab sama Tuhan. Jangan kecewa. Tetap berdoa, tetap menyembah, tetap baca Alkitab, tetap berharap, tetap beriman sama Tuhan. Tetap beriman. Pesan saya sama Tuhan, jangan ngoyo. Sama Tuhan, berserah aja. Kau sebutkan apa yang kau inginkan, kau sebutkan apa yang kau butuhkan, sisanya bagian Tuhan. Yang kedua adalah, look what you have. Lihat apa yang kau punya. Ayatnya dalam Yohanes 6, 8 dan 9, dia bilang, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas menganggap remeh, bilang, Tuhan ada 5.000 orang nih. Kalau bahasa saya bilangnya, ada 5 roti 2 ikan. Apa sih artinya? Dari tempat ini saya bilang, lihat apa yang kau punya. Jangan pernah anggap remeh yang kau punya dalam hidup. Kadang mujizat bukan yang spektakuler, kadang mujizat bukan yang nggak selalu yang nggak ada jadi ada, no. Kadang mujizat diawali dengan apa yang kau punya hari dalam hidup. Kadang jawaban doamu nggak perlu jauh-jauh, kadang kau punya caranya. Musa, saya tanya sama Allah, apa yang ada di tanganmu? Musa cuma jawab tongkat. Dan Allah nggak pernah anggap remeh tongkat itu. Allah nggak pernah bilang tongkat doang, nggak ada yang lain. Pedang gitu, apa gitu, no. Tapi cuma bilang apa yang tanganmu, tongkat. Dan jadi, kita semua tahu end of story-nya. Pas Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. So hari ini saat kamu melihat mujizat, cek. Mungkin jawaban dalam ekonomimu adalah yang kau punya. Mungkin kau punya bakat something, mungkin yang kau bisa jualan, mungkin kau punya talenta yang selama ini kau pendam. Cek dirimu. Cek. Jangan gengsi, jangan takut apa kata no. Maju aja. Kalau kau pikir itu bisa dari Tuhan, kalau kau pikir itu bisa ubah dari situ, jalan sama Tuhan. Jangan takut. Yang ketiga, saat penanti mujizat adalah present what you have to get. Kasih apa yang kau punya sama Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, seperti ayat yang tadi, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Di dalam kisah yang sama, dalam Matius 14, 16, 18, saya bacakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata dengan kalian, bawalah kemari kepadaku. Lagi-lagi, apa yang kau punya hari ini, bawa sama Tuhan. Kau bisa lipat gandakan yang kau punya. Ya, dia bisa lipat gandakan. Bayangin kalau anak kecil itu dia mau tidurkan yang bilang, ya cuma 5 roti, ngapain saya bawa? Dan dia keep. Dia nggak kasih sama Yesus, dia keep. Karena dia bilang, cuma ini doang. Bayangin. Mungkin kisahnya nggak kayak yang kita baca sekarang, tapi dia bawa apa yang dia punya sama Tuhan. Makanya kuncinya, saat engkau tahu apa yang kau punya, saat engkau tahu apa yang kau lakukan, lakuin sama Tuhan. Maju terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Jalan. Jangan takut. Jangan takut. Amin. Jadi saudara, jangan takut, jangan khawatir. Yang punya surga, crazy in love with you. Baik, sama-sama kita datang sama Tuhan. Nyanyikan lagu pujian. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman katakan, yang membelah laut, Allah-Mu hidup. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau Allah hidup, Allah yang setia. Tidak ada yang perlu kami takutkan saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau hidup, Kau setia. Kami ada hari ini dengan Tuhan setia, dan kami percaya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setianya sama kami. Kami bawa setiap hidup kami, kami bawa setiap pergumulan kami, kami bawa setiap apa yang kami hadapi, apa yang kami butuhkan sama Tuhan. Kami percaya Engkau nggak pernah lalai, Engkau nggak pernah terlambat, Engkau pasti tolong kami. Allah yang sama tolong kami kemarin saat awal hidup kami, Allah yang sama yang akan bela kami. Ajar kami tetap percaya sama Tuhan, ajar kami kekuatan tetap terus berpegang pada iman kami sama Tuhan. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, intimidasi dari iblis mengaburkan iman kami, membuat kami lari dari Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat, kemenangan, pertolongan menjadi bagian bagi setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap setia, yang punya surga, kasih Allah. God bless you, saudara.